Diketahui ada dua jenis percobaan. Percobaan pertama yaitu pita Mg dalam HCl encer, dan percobaan yang kedua yaitu padatan NaOH dalam HCl encer. Yang ditanyakan, tentukan reaksi yang termasuk reaksi redoks dan bukan redoks. Kemudian, jelaskan perbedaan reaksi tersebut. Pertama, kita harus mengidentifikasi masing-masing percobaan. Untuk percobaan pertama, jika dituliskan reaksi keseluruhannya, maka akan menjadi Mg dalam bentuk padatan ditambah dengan HCl menjadi Mg Cl2 plus H2. Kemudian identifikasi masing-masing biloks pada setiap unsur dalam reaksi ini. Mg, karena Mg adalah unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. HCl, hidrogen itu plus 1. Cl, karena golongan halogen, min 1. MgCl2. Mg di sini adalah plus 2. Cl, min 1 dan H2 adalah 0. Dari sini kita bandingkan antara unsur awal dengan unsur yang akhir yang mengalami perubahan. Mg yang awalnya 0 menjadi plus 2, mengalami kenaikan bilangan biloks. Kemudian HCl, hidrogen dari plus 1 menjadi 0. Nilai biloksnya turun, sehingga naik adalah proses oksidasi, sedangkan turun adalah proses reaksi reduksi. Sehingga dapat disimpulkan untuk percobaan pertama ini reaksinya termasuk ke dalam reaksi redoks, karena di dalam satu reaksi ini ada proses reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Selanjutnya yaitu untuk percobaan kedua, reaksinya yaitu NaOH padat ditambah dengan HCl encer menjadi NaCl berupa padatan kristal dengan H2O. Nah, selanjutnya yaitu menentukan masing-masing bilangan biloks untuk setiap unsur dalam reaksi ini. NaOH, Na golongan 1A, maka biloksnya plus 1. Oksigen min 2, hidrogen plus 1. Hidrogen juga plus 1. Cl karena golongan halogen yaitu min 1. Na tadi yaitu plus 1. Cl min 1, hidrogen plus 1, dan oksigen yaitu min 2. Untuk hidrogen dan oksigen itu adalah sebuah kesepakatan untuk nilai biloksnya memang untuk oksigen min 2 dan hidrogen plus 1. Sekarang kita bandingkan untuk yang Na. Na di sini plus 1, di sini juga plus 1. Tetap tidak mengalami perubahan. Kemudian untuk yang hidrogen plus 1, di sini juga plus 1. Nilainya juga tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam satu reaksi ini tidak terjadi perubahan dari bilangan oksidasi atau biloks. Karena tidak adanya perubahan biloks pada masing-masing unsur, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi tersebut bukan reaksi redoks, karena tidak adanya reaksi reduksi maupun oksidasi dalam reaksi tersebut. Sekarang kita harus membandingkan antara percobaan satu dengan percobaan yang kedua. Perbandingannya yaitu pada percobaan 1 merupakan reaksi redoks,
Tetapi pada percobaan 2 bukan termasuk reaksi redoks. Kemudian untuk yang perbedaan kedua yaitu pada percobaan pertama balon mengalami perubahan yaitu mengembang seperti telah ditiup. Sedangkan pada percobaan kedua balon tidak mengalami perubahan atau tetap. Yang perbandingan ketiga yaitu pada percobaan pertama, kenapa balonnya bisa mengembang? Yaitu karena pada percobaan ini menghasilkan gas hidrogen. Kemudian pada percobaan kedua yang dihasilkan yaitu endapan kristal NaCl dan juga air. Tidak ada gas yang dihasilkan sehingga balon tidak bisa mengembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi yang termasuk reaksi redoks adalah percobaan pertama, sedangkan yang percobaan kedua bukan reaksi redoks. Kemudian perbandingannya antara reaksi pertama dengan reaksi kedua itu ada 3. Ini tentang apakah reaksi tersebut termasuk reaksi redoks atau bukan. Kemudian perbandingan yang kedua atau perbedaan yang kedua yaitu tentang balon, perubahan balon setelah reaksi. Dan perbedaan ketiga yaitu hasil yang diperoleh dari reaksi. Pada percobaan pertama menghasilkan gas, sedangkan pada percobaan kedua tidak menghasilkan gas.